Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Wafisansa dengan NIM 40810325620006. Sini aku dari kelas A, Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro tahun 2025. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai materi atau mata kuliah aku yaitu mesin-mesin listrik. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai alur konversi energi, peta praktikum, dan analisis sebab akibat antar modul. Nah, mungkin aku langsung aja di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di video kali ini ada 8 yang akan aku jelasin teman-teman. Yang pertama yaitu alur konversi energi 3 objek utama yaitu transformator, motor DC, dan motor induksi teman-teman. Lalu peta jalan praktikum aku dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16 teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu analisis hubungan sebab akibat teman-teman. Itu minimal 5 relasi keterkaitan antar modul praktikum. Nanti akan aku jelasin ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu pembacaan template motor. Nah, lalu yang kelima yaitu demonstrasi script teman-teman. Script Python teman-teman. Nanti akan aku tampilkan script Python-nya teman-teman. Dan di sini yang keenam yaitu software pendukung alat belajar. Nah, software pendukungnya yaitu ada CAD-ES, Simu, Python atau Colab dan Node.js. Nanti akan aku tunjukin ya teman-teman. Lalu yang ketujuh yaitu contoh perhitungan motor DC. Yang ke-8 ada 3 konsep persyarat sebelum pertemuan kedua. Nah, oke, langsung aja slide berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada namanya alur konversi energi dengan 3 objek utama teman-teman. Apa aja sih teman-teman 3 objek utama alur konversi energi ini? Yang pertama yaitu transformator, lalu motor DC, yang ketiga yaitu motor induksi teman-teman. Nah, sini akan aku jelaskan mengenai transformator terlebih dahulu teman-teman. Transformator dari listrik AC ke magnet lalu ke listrik AC teman-teman. Mesin listrik statis yang menaikkan atau menurunkan tegangan AC berdasarkan induksi elektromagnetik, tidak menghasilkan daya mekanik, melainkan bertindak sebagai jembatan penting untuk memahami flux magnet teman-teman. Itu rugi inti besi, rugi tembaga, dan konsep rangkaian ekuivalen sebelum masuk mesin berputar teman-teman. Lalu di sini aku akan menjelaskan mengenai motor DC. Nah, motor DC yaitu dari listrik DC seperti baterai, lalu ke medan magnet, lalu ke mekanis teman-teman. Sini mesin listrik berputar yang mengubah daya listrik arus searah DC menjadi energi mekanik putaran pada poros teman-teman. Besaran kunci yang dianalisis meliputi hubungan tegangan jangkar, arus medan, kecepatan putar atau RPM, torsi poros, serta gaya lawan gaya listrik, back EMF, teman-teman. Nah, itu penjelasan mengenai motor DC, teman-teman. Lalu yang ketiga ada motor induksi, teman-teman. Motor induksi itu dari listrik AC ke medan putar, lalu ke mekanis, teman-teman. Sini motor listrik arus bolak-balik atau AC, di mana medan magnet putar stator menginduksi arus listrik pada rotor untuk menghasilkan torsi, teman-teman. Besaran kunci yang dipelajari meliputi frekuensi jala-jala, kecepatan sinkron medan putar, kecepatan fisik rotor, dan naik slip motor. Nah, itu aja yang aku jelaskan mengenai alur konveksi energi 3 objek utama, teman-teman. Nah, di sini ada peta mengenai praktikum 1 semester nih teman-teman, yang aku jalankan nantinya dan video yang aku buat nantinya teman-teman. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16 teman-teman. Jadi di sini ada pertemuan kedua sampai ketiga itu akan menjelaskan mengenai transformator 1F dan konversi utamanya dari AC ke AC statis teman-teman. Dan di sini ada kunci analisisnya yaitu rasio Belitan tegangan arus
daya, rugi-rugi, regulasi, dan efisiensi, teman-teman. Dan di pertemuan keempat, kelima itu ada mengenai motor DC, teman-teman. Nah, di sini konversi utamanya itu dari DC ke mekanis, teman-teman. Sini besaran kuncinya yaitu tegangan jangkar, arus, RPM, back EMF, torsi poros, karakteristik, dan beban, teman-teman. Lalu pertemuan ke-6 yaitu pertemuan 6 dan pertemuan 9 sampai 11 itu mengenai motor induksi 3F, teman-teman, yaitu dari AC ke mekanis. Lalu analisisnya itu medan putar, kecepatan sinkron atau NS, RPM rotor atau NR, dan slip PF torsi, teman-teman. Nah, di sini ada pertemuan ketujuh, teman-teman. Pertemuan ketujuh itu mengenai kendali kontraktor, teman. Dari logika ke switching, teman-teman. Yaitu mengenai rangkaian self holding atau latching, interlock, timer atau start delta, teman-teman. Lalu di sini pertemuan ke-12 yaitu ada transformator 3F dari AC 3F ke AC 3F lagi, teman-teman. Sini hubungan star delta, rasio Blitan, kelompok vektor atau vector group. Lalu pertemuan ke-13 itu ada mengenai motor satu fasa, teman-teman. Dari AC satu fasa ke mekanis, teman-teman. Sini analisisnya yaitu kumparan bantu atau starting winding, yaitu nilai kapasitor mulai atau jalan, teman-teman. Pertemuan ke-14 yaitu ada mesin sinkron, teman-teman, dari listrik ke mekanis, teman-teman. Dia bisa dari listrik bisa ke mekanis, teman-teman. Lalu ini ada kecepatan sinkron konstan, itu arus ekstansi, regulasi power factor. Nah, itu analisis dari mesin sinkron pertemuan ke-14. Lalu ada pertemuan ke-15 yaitu analisis data pattern. Dari data ke informasi, analisisnya itu analisis file CSV, grafik trend, deteksi anomali rangkaian sirkuit. Nah, itu teman-teman praktikum 1 semester aku di mesin-mesin listrik, teman-teman. Selanjutnya itu sini ada minimal 5 hubungan sebab akibat antar modul, teman-teman. Yang pertama itu magnetesi trafo pertemuan kedua sampai ketiga. Nah, sini sebabnya itu pengujian tanpa beban pada P2 menentukan nilai parameter cabang magnetesi inti besi trafo, teman-teman. Akibatnya kita dapat menghitung rugi inti besi konstan untuk menentukan efisiensi dan regulasi tegangan saat trafo diberi penuh di pertemuan ketiga nanti, teman-teman. Lalu di pertemuan Lalu yang kedua yaitu ada model steady state motor DC, teman. Sini nanti kita akan bertemu di pertemuan 4 ke pertemuan 5 dan sebabnya yaitu pemahaman model rangkaian equivalent steady state dan nilai back EMF motor DC dikuasai pada pertemuan keempat, teman-teman. Akibatnya mahasiswa dapat memprediksi dan menganalisis penurunan kecepatan putaran dropout RPM akibat pembebanan mekanis luar di pertemuan kelima, teman-teman. Di sini ada selisih kecepatan dan slip motor induksi di pertemuan ke-6, teman-teman. Sebabnya yaitu terdapat selisih antara kecepatan medan putar stator NS dan kecepatan putar poros fisik NR. Nah, di sini akibatnya muncul besaran slip yang menginduksi tegangan dan arus pada rotor untuk menghasilkan torsi putar motor. Lalu yang keempat ada karakteristik terminal dan kendali kontraktor. Dan ini di pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-7, teman-teman. Sini ada sebabnya arah putaran dan konfigurasi terminal motor induksi 3 fasa dianalisis secara teori dan praktik pada pertemuan ke-6. Akibatnya rangkaian logika kontraktor switching pada dirancang secara aman di pertemuan ke-7 nanti ya, teman-teman. Untuk kendali arah, putar, forward, reverse, dan star delta, teman-teman. Lalu di sini ada yang kelima itu ada kualitas data dan diagnosis gangguan, teman-teman. Nanti di sini di pertemuan kedua sampai ke pertemuan 16 pertemuan ke-15 nanti ada sebabnya, teman-teman, dari kualitas data diagnosis gangguan ini, teman-teman. Yaitu sebabnya itu pencatatan data pengukuran instrumen secara presisi dan disiplin dilakukan selama pertemuan 2 hingga pertemuan 14, teman-teman. Akibatnya program di Python di pertemuan 15 dapat mendeteksi grafik anomali, teman-teman, sirkuit secara akurat dari file data CSV hasil pengukuran. Nah, itu yang aku jelaskan mengenai minimal 5 hubungan sebab akibat antar modul. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan template dan batas eksperimen, teman-teman. Di sini terdapat
namanya motor motor dengan motor 3 pasa gitu, teman-teman. Nah, sini ada kayak seperti tipenya, voltage, current, power, speed, cost, speed, duty. Nah, motor sini seperti kayak spesifikasi motornya, teman-teman. Biasanya di motor 3 fasa itu ada terdapat spesifikasinya di bagian pinggirnya kalau tidak salah seperti kayak logo gitu. Kayak seperti logo gitu ada spesifikasinya. Nah, biasanya sini ada tipe M3AA 90LD 4 IP55 kelas F, teman-teman. Voltage-nya 380 volt delta per 60 volt star. Nah, current-nya itu di 4,2 ampere itu delta dan 2,4 ampere itu di star, teman-teman. Dan ini powernya yaitu 1,5 kW, teman-teman, dan 2 horsepower. Lalu sini ada 50 Hz. Lalu di speednya yaitu di 1440 RPM, teman-teman. Lalu Kospi-nya yaitu di 0,81 power factor, teman-teman. Lalu di Dati-nya yaitu di S1 continuous. Nah, lalu di sini aku akan jelaskan ada 5 poin, teman-teman. Yang pertama di tegangan nominal. Nah, tegangan nominal di sini ada 380 volt, delta dan 60 volt star. Batas tegangan suplai aman. Hubungan delta digunakan untuk suplai 380 volt, sedangkan star untuk suplai 60 volt. Di sini ada yang kedua itu arus nominal 4,2 delta dan 2 star yang tadi di sini, teman-teman. Yaitu batas arus kontinu maksimum yang boleh mengalir pada belitan stator agar tidak mengalami overheat atau kerusakan isolasi. Lalu di sini ada data nominal yaitu 1,5 kW dan 2 horsepower. Nah, ini teman-teman, yaitu daya mekanik neto maksimum yang dijalankan keluar pada poros motor saat bekerja pada kondisi nominalnya. Lalu yang keempat, teman-teman, di sini ada kecepatannya, teman-teman, yaitu 1440 RPM. Itu kecepatan putar poros fisik rotor pada beban penuh, teman-teman. Selisihnya dengan kecepatan sinkron medan putar stator atau 1500 RPM menghasilkan slip. Lalu di sini yang kelima, teman-teman, ada kelas F atau kelas isolasi. Nah, batas ketahanan temperatur kawat belitan. Kelas F mampu menahan suhu operasional maksimal hingga 155 derajat Celcius. Nah, di sini aku bisa cari tahu ya, teman-teman sih, apa namanya, nama motornya. Sini aku akan cari ya langsung, teman-teman. Nah, teman-teman, sini ada motor M3AA yang tadi aku jelasin speknya. Nah, itu motornya seperti ini, teman-teman. Nah, motornya tuh seperti ini, M3AA. Dan sini kan aku jelasin tadi kan ada kayak spesifikasinya. Nah, spesifikasinya ini, teman-teman. Mirip-mirip seperti ini, tapi yang aku jelasin tadi spesifikasinya ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke PPT-nya aja lagi, teman-teman. Nah, di sini ada demonstrasi eksekusi program peta mesin, teman-teman. Nanti aku akan masukkan apa sih namanya, kodenya di aplikasi. Nah, kode Python-nya di aplikasi. Nanti aku akan jelaskan mengenai outputnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku akan seperti tadi, teman-teman, demonstrasi program PT Mesin PY itu. Nah, di sini aku akan merannya di apa sih namanya, Visual Studio Code, teman-teman. Ini kan aku akan langsung merannya aja. Nah, di sini aku akan menjelaskan outputnya, teman-teman, yang dikeluarkan. Di sini itu peta-peta mesin listrik, teman-teman. Transformator AC ke medan magnet ke AC variabel. Sini ada volt, I, rasio, rugi, regulasi, efisiensi. Itu materi 4, dari 2 ke materi pertemuan 2 ke materi ke pertemuan ketiga. Di sini ada motor DC medan magnet atau mekanik variabel, V, volt, induktor, back, EMF, RPM, torsi. Itu di materi ke pertemuan 4 sampai pertemuan 5. Sini lalu ada motor induksi. Aku besarin aja ya, teman-teman.
ada motor induksi, itu motor induksi dari AC ke medan putar ke mekanik, dan variabelnya itu F, pole, NS, NR, slip, PF. Itu dari materi pertemuan ke-6, dan lalu ke materi pertemuan 9 ke pertemuan 11. Lalu di sini ada mesin sinkron teman-teman, itu dari listrik ke mekanik pada kecepatan sinkron variabel. Variabelnya yaitu F, pole, NS, eksitasi, PF, yaitu di materi ke-14. Dan di sini ada trafo idealnya teman-teman. A sama dengan 5, lalu V2 sama dengan 44 volt teman-teman. Motor DC yaitu di pin 48 watt dan omega 125,6 rad, dan Pmax yaitu 31,42 watt, dan ETA di 65,45%, dan motor induksi NS sama dengan 1500 rpm, NR sama dengan 1440 rpm, dan slip sama dengan 4%. Slipnya itu 4%. Dan daya aktif 3 fase contoh ada di 1349,3 watt teman-teman. Nah, mungkin ini yang aku jelaskan mengenai output dari program Petap mesin P-nya teman-teman. Dan di sini ada software dan alat bantu belajar praktikum teman-teman yang aku jalankan nanti di 1 semester ini teman-teman, di matkul mesin-mesin listrik. Yaitu ada CAD Simu Logika Control Switching, digunakan untuk menggambarkan mensimulasikan sistem kontrol kontraktor secara visual. Itu sangat membantu mahasiswa memahami logika switching, interlock, latching, scaffolding, timer, dan transisi, hubungan star delta sebelum merangkai kabel fisik pada trainer laboratorium. Lalu di sini ada Python plus Google Colab teman-teman, yaitu untuk komputasi dan analisis data, menjadi mesin utama untuk mengolah data praktikum, melakukan sweep parameter, membaca file CSV, dan memplot grafik tren secara otomatis. Lalu penggunaan Google Colab sangat praktis karena tidak menggunakan instalasi lokal dan mempermudah kolaborasi kelompok teman-teman. Lalu di sini ada Node.js teman-teman. Sini itu membuktikan bahwa rumus-rumus perhitungan teknik listrik dapat didefinisikan secara modular dan dijalankan di berbagai platform non-tradisional. Ini menunjukkan fleksibilitas komputasi modern dalam mendukung otomatisasi pemrosesan data teknik, teman-teman. Sini ada contoh perhitungan ya, teman-teman. Oh, mungkin sebelum itu aku akan ngasih tahu CAD Simu itu apa. Oh, nggak usah ya, langsung aja. Sini ada contoh perhitungan karakteristik motor DC teman-teman. Sini yang data yang diketahui ada tegangan inputnya itu 24 volt, arus jangkar yaitu di 2 ampere, dan kecepatan putarnya itu 1200 rpm, dan torsi porosnya di 0,25 Nm. Dan sini ada menghitung daya listrik arus teman-teman. P-in sama dengan V kali I sama dengan 24 volt dikali 2 ampere, yaitu sama dengan 48 watt teman-teman. Lalu sini ada cara menghitung kecepatan sudut poros atau omega teman-teman. Omega sama dengan 2 kali pi kali n teman-teman, atau 60 sama dengan omega itu 60 kan. 2 kali 3 pi dikali pi yaitu 3,1416 dikali 1200 rpm teman, itu n-nya teman-teman, yaitu sama dengan 125,66 rats teman-teman. Satuan omega itu rats ya teman-teman. Sini ada menghitung daya mekanis output poros Pmax, yaitu Pmax sama dengan T kali omega teman-teman. Oke, ini teman-teman yaitu 0,25 torsi poros ini dikali 125,6 rats yang dihasilkan tadi, yaitu sama dengan 31,42 watt teman-teman. Lalu yang keempat ada menghitung efisiensi sistem motor ETA, yaitu ETA sama dengan Pmax per Pin dikali 100%, yaitu 31,42 watt per 48 watt dikali 100%, itu sama dengan 65,45%, teman-teman. Itu yang menjelaskan mengenai contoh perhitungan karakteristik motor DC, teman-teman. Sini ada 3 konsep persyaratan sebelum masuk pertemuan kedua, teman-teman. Di sini ada hukum Faraday dan Lenz, yaitu persamaan tegangan induksi, teman-teman. Hukum Faraday menjelaskan bahwa tegangan induksi E dihasilkan oleh perubahan flux magnetik yang melingkupi kumparan, yaitu E sama dengan min N dp per dt, teman-teman. Tanda negatif hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi menentang perubahan medan magnet penyebabnya, teman-teman. Yang kedua ada rasio transformator ideal, yaitu persamaan hubungan tegangan, teman-teman.
menghubungkan perbandingan jumlah litian primer, sekunder dengan tegangan terminal, yaitu A sama dengan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jika nilai rasio A1, maka transformator berfungsi menurunkan tegangan atau step down. Jika A kurang dari 1, transformator menaikkan tegangan atau step up, teman-teman. Itu yang mengenai rasio transformator ideal. Lalu yang ketiga ada daya aktif versus daya semu. Perbedaan karakteristik beban. Daya aktif atau P1 watt menyatakan daya nyata yang terkonversi menjadi kerja berguna, yaitu panas satu putaran. Daya semu S atau satuan VA adalah total daya listrik yang dikirim oleh sumber supply. Itu dipengaruhi oleh faktor daya atau Cosby. Lalu sini ada rumusnya, yaitu S sama dengan V kali I. Seperti tadi rumus yang tadi ya teman-teman. Dan di sini ada karakteristik 4 mesin listrik utama, yaitu transformator. Teman-teman, di sini transformator itu ada mesin listrik statis, yaitu peralatan listrik statis yang mentransfer energi AC antara sirkuit melalui kopling magnetik, tidak memiliki komponen berputar sehingga rugi-rugi mekanisnya nol. Ini ada motor DC atau brush, motor motor dengan komutator fisik dan sikat karbon atau brush untuk mengalihkan arus searah ke rotor berputar. Yaitu torsi awal sangat tinggi teman-teman. Lalu tetapi singkat karbon mengalami gesekan dan aus teman-teman. Itu motor DC ya teman-teman. Ya, lalu sini ada motor AC atau induksi atau sinkron. Itu mengenai medan magnet putar. Bekerja langsung dengan tegangan bolak-balik atau AC memuatkan medan putar stator. Sangat andal karena bebas perawatan sikat, karbon, brushless atau efisiensi tinggi. Yaitu sini ada motor BLDC, yaitu komutasi elektronis teman-teman. Brushless DC, motor yang menggunakan rotor magnet permanen dan komutasi berbasis elektronika daya teman-teman. Bebas percikan api, kontrol presisi tinggi, dan efisiensi sangat super teman-teman. Itu yang aku jelaskan mengenai motor BLDC. Nah itu empat karakteristik 4 mesin listrik utama ya teman-teman, yang udah aku jelaskan ya teman-teman. Dan di sini yang selanjutnya adalah metrik perbandingan komprehensif 4 mesin. Di sini ada tabel utama parameter operasi dan komponen fisik teman-teman. Sini aku jelaskan ada parameter transformator, motor DC, brush motor AC induksi, dan motor PLDC. Sini parameternya ada jenis input arus, bagian bergerak, sikat karbon brush, prinsip utama, keunggulannya teman-teman. Di sini aku jelaskan satu-satu. Jenis input arus di motor AC dari transformator itu ada AC teman-teman, input arusnya. Kalau bagian bergeraknya itu dia statis teman-teman, tidak ada. Lalu di transformator itu sikat karbonnya ada nggak? Ternyata dia tidak ada. Di transformator itu prinsip utamanya apa sih? Induksi elektromagnetik teman-teman. Dan keunggulan utama transformator itu efisiensi sangat tinggi sebesar 98%. Nah, untuk di motor DC atau brush, yaitu dia input arusnya menggunakan DC atau direct current. Bagian yang bergerak itu ada rotor, di bagian bergerak di motor DC itu ada rotor gitu. Lalu di sikat karbonnya itu ada juga untuk komutasi dia teman-teman. Lalu prinsip utama itu gaya Lorentz dan komutasi fisik teman-teman. Keunggulan utama motor DC itu apa sih teman-teman? Yaitu torsi awal sangat tinggi dan mudah diatur teman-teman. Lalu di sini ada motor AC atau induksi. Jenis input arusnya itu ada AC satu fasa per 3 fasa atau 3 fasa teman-teman. Nah di motor AC itu adanya cuma satu fasa dan 3 fasa, nggak ada 2 fasa ya teman-teman. Dan bagian bergeraknya ada nggak sih motor AC? Ada teman-teman. Lalu di sikat karbonnya ada nggak sih teman-teman motor AC? Itu nggak ada ya teman-teman. Lalu prinsip utamanya itu medan putar stator dan induksi teman-teman motor AC itu. Lalu keunggulan utama motor AC ini apa sih teman-teman? Yaitu untuk konstruksi kuat dan bebas perawatan. Lalu di sini ada motor BLDC teman-teman. Motor BLDC itu DC dengan komuter inverter. Bagian bergeraknya itu ada, yaitu rotor berputar sama seperti motor AC dan motor DC teman-teman. Sikat karbonnya ada nggak sih motor BLDC? Tidak ada teman-teman. Lalu prinsip utamanya itu komutasi elektronik sensor Hall. Lalu keunggulan utamanya itu efisiensi tinggi, presisi, dan awet teman-teman. Itu yang udah aku jelasin mengenai metrik perbandingan komprehensif 4 mesin teman-teman. Oke. Nah,
Mungkin itu aja ya teman-teman yang udah aku jelasin mengenai peta mesin-mesin. Oh, mungkin ini aja teman-teman. Aku akan menjelaskan mengenai bukan menjelaskan, ngasih tahu kalian mengenai CAD ISIMU sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada CAD ISIMU, teman-teman. CAD ESIMU tuh seperti kayak bikin rangkaian gitulah teman-teman. Wait, nih aku kan dari sini ini ada komponen namanya motor. Oh, sorry. Mungkin mana ya cara ini? Oh, ini. Gua naruh gini-gini aja ya teman-teman. Misalkan aku mau motor ini, motor 3 fasa di sini bisa, dan misalkan rangkaian yang ini bisa. Nah, seperti itu sih teman-teman. Nah, ini kayak ini bisa disambungin. Nah, itu. Ini contohkan esimu ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menjelaskan yang lain. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Python dan Google Colab teman-teman. Sebenarnya tuh aku kan langsung jelasin aja Google Colab-nya ya teman-teman. Nah, ini aku udah ada di Google Colab teman-teman. Google Colab tuh seperti kayak VS Code teman-teman, sama aja buat coding sebenarnya teman-teman. Bebas sih mau bikin apa aja. Google Colab tuh seperti itu teman-teman. Sebentar ya loading. Nah, misalkan aku kan yang tadi yang aku jalankan gini, aku langsung run aja ya teman-teman. Nih, aku run. Dia akan mengeluarkan outputnya teman-teman. Ini dia buat coding gitu teman-teman. Wait. Nggak nge-lag gitu. Dia langsung keluar outputnya teman-teman. Itu buat listrik yang seperti aku jelaskan di VS Code tadi seperti ini sama teman-teman. Dia itu seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai Node.js teman-teman. Nah, Node.js. Tapi aku belum punya aplikasinya, tapi dia itu sama sebenarnya bikin script gitu ya teman-teman. Dan itu aja mengenai video pertama aku yaitu mesin-mesin listrik ya teman-teman. Thank you semua.